Hai, meskipun muka gue tipenya tipe muka lokal, tapi gue suka banget dan pengen nyoba Douyin makeup. Makanya gue download aplikasi Xiao Hongshu. Dia modelannya kayak Pinterest gitu sih, karena dia berbasis media foto dan video juga. Dari sana, gue download beberapa video tips makeup yang bakal gue coba di video ini. Gak ada sih di video-video yang gue simpan, tapi gue gak bisa melewatkan step primer, color correcting, dan spot conceal. Jadi nge-cheat dikit ya. Tips pertama yang gue coba adalah pakai foundation dan blush di layer yang sama. Gue pakai foundation dulu, baru cream blush. Tapi ini gue pakai cream blushnya terlalu dikit sih, jadinya pasti blend jadi kayak hilang gitu. Menurut gue tips ini bagus sih buat daily makeup atau yang mau cepet. Karena sekali jalan lo udah dapet 2 step kan. Cuma ya si blushnya agak banyakan dikit aja, jangan kayak gue. Terus blendnya si foundation dulu beresin, baru ke blush. Karena kalau misalnya bolak-balik foundation, blush, foundation, ntar base makeupnya semuka-muka jadi warna pink. Hasilnya base makeup lo kelihatan lebih nyatu dan lebih natural. Ratingnya 4 dari 5 lah. Tips kedua adalah buat concealer. Kayaknya di internet banyak banget tips concealer buat kayak bikin wajah lebih lift, lebih tirus, lebih naik. Jujur gak begitu suka bikin garis panjang gitu. Under eye gue banyak garis dan gampang creasing. Kalau kebanyakan, under eye gue bakal kelihatan heavy atau berat. Tapi hasilnya bagus sih, beneran nge-lift si wajah. Paling gue tiru peletakannya tapi nggak sebanyak yang kayak di video ini. Kelihatan kan bedanya? Ratingnya bisa lah 3,5 dari 5 poin. Next step, eyeshadow. Ini step yang krusial banget di Douyin makeup sih. Pertama bersihin dulu eyelidnya, terus kasih concealer sebagai base dan diset pakai bedak dikit-dikit aja. Warna eyeshadow yang gue pakai nggak persis kayak yang di foto, karena kan skin tone-nya beda ya Wak. Tapi kalau stepnya tetap ngikutin, yaitu di seluruh eyelid. Nggak lupa juga pakai eyeshadow-nya di area bawah biar eye look-nya tuh kelihatan lebih kohesif. Kalau kalian ngerasa eyeshadow-nya terlalu ngeblok, bisa banget di blend lagi pakai fluffy brush dengan bantuan loose powder. Beralih ke warna yang lebih gelap, gue pakainya di area yang lebih kecil kayak yang diinstruksikan di foto. Apply-nya juga pakai brush yang lebih kecil ya, karena warna yang dipakai gelap, menurut gue pakainya dikit-dikit aja daripada kalau sekalian nanti takutnya jadi ngeblok. Slow aja pakainya. Next pertegas eyeliner dan gue pakai eyeshadow gelap dibantu kayak brush pipih kecil gitu. Ini nggak ada di foto sih, tapi gue tambahin egg yolk gitu, karena kan kurang lengkap ya kelihatannya kalau enggak. Buat pakai shimmer atau glitter, gue lebih suka pakai jari, soalnya lebih kelihatan daripada pakai brush. Shimmernya timpal lagi pakai glitter. Kalau pengen lebih detail pas pakai glitter, baru deh pakai brush. Ini hasil sebelum ditambah tetek bengek eye makeup dan sesudah. Cakep kan? Tips ini udah sering gue pakai, jadi ratingnya 5/5. Yang beken juga, tips kontur hidung biar mancung. Kalau gue scroll Xiao Hongshu, kontur palette yang dipakai emang beneran cool tone gitu loh. Tapi yang lebih banyak beredar di Indonesia tuh lebih ke warm, jadi menurut gue cocoknya disebutnya bronzer. Jadi ini gue pakai palette konturnya si Judy Doll. Pertama gue sambungin dulu dari kayak garis hidung ke tulang alis. Pokoknya ngikutin yang ada di gambar si garisnya. Baru bikin garis keluar kayak tanda kurung patah. Buat kontur tuh pakainya dikit-dikit aja, biar gak ketebelan. Soalnya gue begitu dan nantinya malah sibuk benerin sendiri. Tuh, begitu kalau buru-buru hasilnya. Jadi kuncinya apa? Ya, sabar. Apalagi kontur tuh kan membentuk dimensi lagi di wajah lo. Kalau kurang kan masih bisa ditambahin lagi gitu maksudnya. Highlighter matte bantu ngasih kontras setelah kita pakai garis kontur tadi. Ini sih tinggal ngikutin aja kayak yang ada di gambar peletakannya gimana. Biar nggak kayak pakai kapur, apply-nya dikit-dikit lagi. Kalau terasa terlalu ngeblok, kita pakai bantuan loose powder lagi buat ngeblendnya. Gue saranin buat shimmery highlighter di puncak hidung dan di garis atas aja, biar nggak kayak terlalu 2 dimensi banget kalau segaris lurus. Dan ini hasilnya. Cakep sih. Buat rating menurut gue bisa lah 4 dari 5, soalnya kan bentuk hidung orang beda-beda, jadi harus dicoba-coba lagi tiap orang. Gue nggak nyari tips buat blush sih. Ini cuma pengen nunjukin aja soalnya blush tuh salah satu step makeup yang bikin gue ngerasa makeupnya tuh udah lengkap gitu. Selain eye sama lips makeup. Terakhir tips biar lips makeup nggak kelihatan flat. Ini gue bikin versi yang glossy-nya ya. Pertama pakai lipis base ombre buat ngeblur lip line. Bantu ngeblendnya bisa pakai jari. Baru deh kita isi inner ombre-nya pakai lipis bebas sih. Lipis apa yang pengen kalian pakai. Tambah blend. Gue perhatiin gitu sih, terus di build up sampai pigmentasi yang kalian pengen. Tips ini juga pernah gue lihat di brand Roman kalau gak salah, lipis Korea. Tapi emang hasilnya kelihatan lebih juicy gitu sih, lebih plump.
biar lebih kebentuk, jadi ngerapiin lagi lip lainnya. Di sini gue pakai bedak sih, nggak pakai concealer. Kayaknya kalian bosen kalau misalnya gue bilang cakep, tapi hasilnya emang cakep. Gimana dong? I would say ratingnya 4,5 dari 5, soalnya kelihatan cocok di lip shape gue. Ini look akhirnya, yeay. Ngapain dada-dada, belum beres videonya. Jujur hampir semua gue suka sih tipsnya. Disclaimer, tips makeup yang ada di internet belum tentu semuanya cocok di gue, dan belum tentu cocok di lo juga. Jadi pasti bakal ada penyesuaian dengan fitur yang lo punya. Atau ke preferensi makeup tiap orang kan pasti beda-beda. Tips makeup favorit gue di video ini jelas yang makeup mata sama makeup bibir sih. Tapi tips yang lain masih bisa banget diakalin buat disesuaikan sama fitur muka gue. Terus nggak ada salahnya juga dicoba, siapa tahu kan cocok di kalian. Overall gue suka banget sih look akhirnya dan menurut gue nggak gimmick sama sekali. Tapi setelah ini pasti gue masih scroll Xia Hongsu buat nyari lebih banyak tips makeup yang bisa gue coba. Ini video berdurasi panjang pertama gue di sini setelah sekian lama by the way. Masih banyak beauty content yang bakal datang kok, tenang aja. Jadi nggak ada salahnya buat like, comment, dan subscribe, hehe. Juga kalau kalian kepo sama produk yang gue pakai, udah gue list lengkap di deskripsi kok. Selain di YouTube, gue juga aktif di TikTok dan Instagram. Jadi di follow-follow udah tuh. Udahlah kebanyakan ngomong banget gue di akhir. Thank you so much for watching. See you next time. Dadah. Bye.